menghindari penyakit, menghindari wabah, dan menularkan penyakit, itu adalah sesuatu hal yang suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Artinya jangan sampai kita keluar dari rumah tetapi menantang tertularnya penyakit. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam satu hadis, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu daerah, di suatu wilayah, maka jangan mencoba untuk mendekati wabah itu di daerah yang kena wabah. Dan andaikan ada wabah di mana kalian bertempat tinggal di situ, jangan kalian meninggalkan tempat itu sampai wabah itu sudah tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sholat di rumah, aktivitas semua di rumah adalah dalam rangka kita mengikuti anjuran Rasulullah, mengikuti perintah Allah, dan juga mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita dalam rangka kita menghindari penyakit yang luar biasa daya tularnya. Ya. Ini lumayan dapat pencerahan nih sedikit Ustaz nih, apa yang Antum sampaikan. Betul. Ada kali Om Doni ya? Iya, saya. Ada yang ditanyakan Mas Arda? Mas Arda ini vokalis grup band Ustadz. Oh begitu? Iya, grup band Izin Ustaz. NAF. Assalamualaikum Mas Arda. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ada yang mengganjal setelah tadi Ustaz bercerita, saya langsung ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana kacamata Islam memandang sains dengan agama? Jadi bisakah berdampingan? Sekarang kan dunia lagi berlomba-lomba untuk bikin vaksin dan segala macam. Islam bagaimana? Apakah Islam itu terbuka atau ke Islam itu bagaimana menyikapi sains? Bisakah berdampingan gitu? Iya, bahwa Islam ketika dihubungkan dengan soal keilmuan, keduniaan, bahwa Islam itu adalah agama dunia akhirat. Makanya tuntunan dalam kehidupan kita adalah masuk dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia itu baik, akhirat itu baik. Artinya jangan sampai kita memeluk agama Islam tapi kita hanya pure dengan urusan akhirat saja. Bahwa urusan dunia adalah juga urusan ibadah. Juga tidak berbatas kepada ilmu agama saja. Artinya Islam terbuka dengan urusan-urusan yang terkait dengan keduniawian, juga urusan-urusan yang terkait dengan ukhrawi. Oke. Berarti jadi selalu bisa berdampingan ya Ustaz? Ya? Jadi selalu bisa berdampingan ya Ustaz, terbuka apalagi untuk Islam senantiasa berdampingan dengan kepentingan dunia dan akhirat. Ya, seseorang yang hanya beribadah setiap saat, kemudian hanya sholat saja, ibadah mahdhah saja, tidak menghiraukan urusan-urusan yang terkait dengan ekonomi, dengan politik, maka dia tidak Islam dalam Islam yang utuh gitu. Karena Islam yang utuh adalah urusan dunia tercover, urusan akhirat tercover. Seperti itu. Oke Ustadz, terima kasih. Ustadz, Ya, nanti oke buat teman-teman semua yang nanti mungkin akan bertanya kepada Ustadz atau gambar gue gede banget. Mau bertanya kepada Ustadz atau bertanya kepada Mas Arda, monggo silahkan raise hand, tombolnya seperti biasa ada di sebelah kiri bawah. Nanti silahkan bertanyakan secara langsung. Ustadz, kemarin saya sempat melihat ada di WA group seperti itu. Ada yang bicara bahwa menjaga kesehatan atau keselamatan tubuh itu fardu ain. Iya. Terus kalau sholat itu fardu kifayah, benar ya Ustadz ya? Iya. Gitu. Jadi Sholat tingkatannya tinggi fardu ain ya? Iya. Tingkatannya tinggi fardu ain. Tapi kedua-duanya itu berimbang, bahwa menjaga kesehatan adalah dalam rangka ibadah pada Allah. Ibadah itu ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah.
Ya, 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 ibadah ya. yang urusannya keduniaan, ada ibadah yang urusannya keukhrawian gitu. Artinya kita komunikasi dengan sesama manusia itulah ibadah juga. Oh, Gitu. ibadah juga ya. Jangan sampai itu tidak dianggap ibadah. Ya, jadi kesehatan, menjaga kesehatan itu juga satu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Waduh, dalam sekali nih Dalam perbincangannya. banget nih, Iya. Mas. Dalam. Iya. Iya. Dan juga Banyak sekali pencerahan. pencerahan kita Ya. dapat Ustadz Imron nih. Luar biasa. Kalau Ustadz Imron ini dikenal dengan jargonnya tuh mantul. Ustadz mantul. Ustadz mantul ya. Oh, Iya, mantap betul. mantap betul. Iya. Dan Iya, Pak Febri. jadi kita Manfaat juga, betul. jadi kita juga harus nggak boleh kutil ya Ustadz ya. Iya, kurang teliti ya. Apa itu kutil itu? Itu Ada bahasanya. kutil, ada mantul, ada kudis ya. Apa Kudis. itu? Kurang disiplin ya. Oh, kurang disiplin. Oke. Iya. Baru tahu. Iya. Ada juga kuman, kurang mantap itu. Kurang mantap kuman. Oh, oke. Ya, teman-teman semuanya yang saat ini sedang menyaksikan live Zoom bersama program Beraksi, kita juga saat ini sedang live on Facebook-nya dari Visual Rangers ya. Jadi bisa dipantau juga nanti, bisa jadi bahan pembelajaran kita juga sampai selesai acara hari ini. Dan juga kembali lagi ke Mas Arda nih, Mas Arda. Saya mau nanya Mas Arda. Ya. Mas Ferry. Siap. Ya, sebagai grup band nih Mas, sebagai grup band kan bisa dikatakan merasakan sekali juga dampaknya Mas. Nggak mungkin manggung kalau nggak ada keramaian kan Mas. Nah, terus juga nasib-nasib krumu piye Mas. Nah, terus di bulan puasa ini yang membedakan apa dari apa grup band NAF sendiri Mas? Jadi terakhir itu kalau nggak salah tanggal 16. Dan waktu itu pemerintah udah ngumumin tanggal 14 kalau nggak 15 bahwa ada COVID-19 tuh. Dan posisi kita itu ada job manggung di Kendari waktu itu. Saya pikir wah pasti dibatalkan nih, izin nggak masuk nih. Dan ternyata acara tetap berjalan. Jadi kita itu wah bismillah ya Allah, ketakutan banget di dalam masuk bandara aja udah sepi banget, gak ada orang. Di pesawat kita ketunda-tunda karena gak ada yang berangkat segala macam. Dan pulang alhamdulillah kita selamat. Dari situ tuh job terakhir di Kendari. Setelah itu bener-bener aktivitas perform udah nggak ada pasti, apalagi musik yang membawa masa udah pasti garda terdepan untuk pasti diliburkan sih gitu. Dan teman-teman kru juga akhirnya mau terpaksa juga sama sekali mereka tidak bisa berkegiatan. Akhirnya mereka bisnis makanan dan yang bisa kita bantu cuman ya ayo beli, dibantu share dan segala macam gitu. Dan akhirnya teman-teman musisi Indonesia kita sepakat seminggu kemarin kita mau bikin gerakan untuk bantu teman-teman produksi, kru, band semuanya dimulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Itu donasi. Donasinya apa itu? Biasa ya, Mas Arda ya. Tuh. Dampaknya luar biasa ya. Ya. Harus disikapi dengan kesabaran. Bang Ferry? Ya, gimana? Ya, betul apa yang disampaikan sama Ustadz Imron tadi memang disikapi dengan kesabaran. Dan juga sempat juga mendengar bahwa Mas Arda pulang manggung pas baru-baru ditetapkan oleh pemerintah untuk social distancing dan sempat masuk rumah sakit dan sempat orang-orang banyak bertanya, aduh jangan-jangan gitu ya Mas Arda ya? Jangan-jangan. COVID ya. Sempat rumah sakit ya. Oke, itu sepertinya ada yang raise hand itu. Boleh diangkat dulu itu kayaknya. Boleh. Ada yang mau bertanya itu Mas Aan mungkin ya. Om Aan itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan Mas Aan. Ya, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Tadi, Om Ferry, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Aan. Iya, menyikapi yang ya balik lagi ke nasib kita Tat. Gimana Tat bagusnya gitu untuk teman-teman yang ya zaman sekarang kan tahu sendiri kan, sosial media di mana-mana susah nggak bedain yang mana real, yang mana hoax Tat. Jadi kadang-kadang
suka bingung sendiri. Kadang saya juga suka berselisih paham sama saudara saya sendiri tentang info-info yang ya kita tahu sendiri lah Tat gitu. Gimana kiat-kiatnya Tat supaya kita tetap bisa istiqomah biar nggak terpengaruh dengan hoak-hoak ini Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz dijawab. Ya, memang Bagaimana Ustadz? teknologi itu luar biasa. Kadang-kadang bisa membuat lidah kita terpleset, bisa membuat tangan-tangan kita juga tidak terkendali. Ya, bahwa di dalam surah Yasin jelas Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di mana Allah ya akan menjadikan kita suatu ketika tangan-tangan kita yang berbicara, lisan kita tertutup, dan kaki kita menjadi saksi. Nah, teknologi sekarang ini banyak menjadikan tangan-tangan kita aktif ya dengan menulis sesuatu yang terkadang menjadi blunder, berita-berita yang tidak jelas seperti itu. Dan buat kita bagaimana mensikapi itu? Ya kita harus pilah-pilah berita itu, jangan sampai kemudian kita semua kita percaya bahwa kita senantiasa harus bersikap husnuzon, ya jangan suudzon. Ya, dan jangan buru-buru kemudian berita-berita yang tidak jelas arahnya itu kemudian kita share kepada orang lain karena akan menjadi fitnah. Bahwa fitnah dalam Islam itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Gitu. Dengan cara menulis kemudian ada kebohongan di sana, jadi fitnah, bahwa fitnah ada lebih kejam dari pembunuhan. Makanya kita harus ekstra hati-hati pada zaman-zaman yang sekarang ini luar biasa, di mana tangan bisa berbuat apa saja. Ya, berarti kalau misalnya nge-share juga Ustadz, nge-share berita yang istilahnya belum ada kevalitannya sendiri, kita sama juga ikutan fitnah berjamaah Ustadz ya? Iya, betul. Ya, artinya kita harus koreksi dulu berita itu benar atau tidak. Tabayun dulu ya Ustadz ya. Benar. Ya, boleh-boleh saja ketika memang kita punya misi dakwah di situ. Ketika memang beritanya bagus, kita share. Ketika berita itu memang merugikan nama baik orang lain, kalaupun berita itu benar, ya alangkah baiknya menjaga privasi orang itu adalah ibadah. Seperti itu. Iya. Oke, Mas Aan. Mas Aan, gimana Mas Aan? Sudah cukup mendapat pencerahan, jadi ada yang bilang juga share berita itu yang valid, jangan yang julid. Dengan yang julid gitu. Sama gini diri, Ustaz. Ya, menahan diri. Itu dengan konteks yang menahan diri dalam konteks yang mungkin berbagi berita-berita hoax yang itu dilarang, itu ada nggak Ustadz amalan-amalan atau amalan-amalan khusus yang bisa menjaga akhlak kita agar kita terbebas dari godaan saat menjalankan ibadah puasa misalnya ya. Kalau ada gambar es jeruk gitu kan, aduh, kayak gitu. Atau sedang emosi kayak gitu kan, emosi ada jiwa gitu. Atau nggak sengaja ngeliat foto lawan jenis yang ini Ustadz, nah itu kan, Mas Arda kok senyum? Ya, jadi begini. Mas Arda senyum. Bulan puasa itu adalah disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan, ya, bulan pembelajaran, ya, belajar dari semua yang bisa membatalkan pahala puasa. Artinya bahwa orang berpuasa itu puasanya bisa sah, tetapi pahalanya bisa batal. Mana yang membatalkan pahala puasa? Melihat sesuatu yang bukan hak kita. Ya, artinya mata kita harus dikendalikan, telinga kita harus dikendalikan, hidung kita kendalikan, lisan kita kendalikan. Itu adalah bagian-bagian yang bisa membatalkan pahala puasa. Makanya banyak orang yang masuk dalam kelompok kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Ya, puasanya sah, tapi nilainya 0. Kenapa? Matanya tidak bisa dikendalikan. Ketika melihat sesuatu yang berbau maksiat, ya, dia berdalih, alhamdulillah ada rezeki di depan mata.
Padahal Imam Ali mengatakan nadratul ula laka, yang ini. Nadratul ula laka. Pandangan pertama untukmu. Watsaniyatu alaika. Pandangan berikutnya atasmu. Artinya apa? Ketika kita dalam suatu saat melihat maksiat di depan mata yang tidak sengaja, pandangan pertama itu anggap saja bahwa itu rezeki. Itu hadiah. Tapi pandangan berikutnya itu menjadi dosa. Nah, ketika mata kita terlihat memperlihatkan hal-hal yang tidak sah secara agama, itu pandangan pertama kita harus alihkan kepada pandangan yang lain. Jangan kemudian ya mudah-mudahan ada lagi. Nah, Dilanjutin ya Ustadz ya. Iya, jadi dilanjutin itu, terus. jadi pertanyaan tadi terjawab dengan apa? Itu zina mata namanya. Ada zina mata, ada zina lisan, ada zina telinga, seperti itu. Ya. Tuh, berarti jelas tuh Mas. Jadi kita harus nggak boleh sering-sering ngeliat yang macam-macam. Iya, ini saya masih suka kadang ini sekilas gitu kan, kayak tadi Ustadz sekilas gitu kan, habis itu ngeliat lagi, mana tadi belum jelas lah kayak gitu. Belum jelas tadi. Yang repot tuh Manusia. Kalau Ustadz kan repot. Dilihat dosa, kagak dilihat. Ya, membadir kan? Saya jujur Ustaz. Semoga puasa ini agak lebih belajar kan. Kata tadi Ustadz katanya pendidikan kan, bulan pendidikan. Iya, puasa itu pengendalian pendidikan. Pengendalian. Iya. Jadi saya bisa keluar dalam bulan puasa sudah lebih naik ilmunya. Nah Ustadz, ya artinya ada hikmah di mana kita dikurung di dalam kamar, di rumah masing-masing itu banyak hikmah. Ada pengendalian mata, pengendalian zina lisan, pengendalian zina telinga, dan pengendalian zina yang lain yang bisa membatalkan pahala puasa seperti itu. Oke Ustadz. Nah terus jangan sampai puasa cuma dapat lapar aus doang Ustadz ya. Iya, nol pahalanya nol. Iya. Bagaimana disampaikan Rasul seperti itu. Banyak yang berpuasa hanya mendapat haus dan lapar. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Kebanyakan kita seperti itu. Nggak bisa ditukerin voucher ke itu ya, masuk surga ya. Ada vouchernya. Iya, karena orang dalam. Mas Arda. Ya, Mas Bang Ferry. Ya, Mas Arda, mau tanya dong Mas. Selama bersama grup band ini, kalau melaksanakan bulan Ramadan tuh ngapain aja sih Mas? Selain ya, maksudnya selain manggung, terus kegiatan-kegiatan apa sih sama teman-teman band dari NAF sendiri yang dilakukan di Ramadan? Nah, kangennya biasanya kalau sama NAF, biasanya manggung di daerah. NAF tuh biasanya manggung di daerah di Sumatera, di Kalimantan gitu. Terus sebelum manggung jam 9 malam gitu, kita biasanya tarawih bareng tuh, biasa ada di daerah tuh masjid, ayo tarawih bareng sama bupatinya atau sama siapa dan itu nikmat luar biasa. Selain buka puasa nyicipin kuliner khas Nusantara yang khas kearifan lokalnya dari kota ini, terus ngerasain silaturahmi dengan banyaknya teman-teman baru itu itu kenikmatan yang luar biasa sih itu. Jadi kebiasaan itu akhirnya langsung hilang. Di bulan ini benar-benar sama sekali langsung nihil acara, benar-benar udah di rumah nggak ada, semuanya dibatalkan. Nah, oke. Berarti kan bisa dikatakan kan kalau tur luar kota statusnya Mas Arda ini bersama grup band NAF berarti kan sedang melakukan perjalanan atau musafir. Nah, kembali ke Ustadz duluan nih Ustadz. Nah kan ada beberapa hal nih Ustadz yang disampaikan, ada 9 orang yang tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Antara lain ada anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua atau sepuh yang sakit-sakitan, atau sedang menstruasi, keenam nifas, hamil, menyusui, dan berpergian. Nah, kalau kasusnya salah satunya kayak Mas Arda tadi, sedang keluar kota itu nggak apa-apa deh kalau nggak puasa, Ustadz. Iya, jadi yang disebut musafir adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Ya, ketika perjalanan nilainya maksiat itu bukan musafir menurut Islam.
Ya, ketika Mas Arda itu perjalanannya dalam rangka dia akan manggung di mana dengan niat ibadah, dengan niat mencari nafkah untuk menghidup, itu namanya musafir secara Islam, ya. Yang disebut musafir ya semacam itu, ya. Tapi dalam konteks dia perjalanan bukan niat ibadah, itu tidak masuk dalam wilayah musafir. Nah, orang-orang yang semacam itu maka masuk dalam ketika tidak berpuasa karena memang ada keterpaksaan dalam kondisi yang amat sangat darurat, bukan karena kesengajaan, ya asasi mau jalan karena ada kesempatan musafir, ya puasa-puasa aja. Padahal masih ada kekuatan untuk berpuasa seperti itu. Ya, sebaiknya kuatkan puasanya. Ketika memang sudah darurat betul, maka boleh dibatalkan puasanya. Dan itu masuk dalam fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, dia boleh tidak berpuasa karena darurat, karena sakit, karena lemah kondisinya, karena perjalanan jauh dalam musafir, maka boleh tidak berpuasa. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti puasa itu pada hari yang lain. Seperti itu. Terganti. Ya, Mas Arda. Ya, berarti Mas Arda harus Pencerahan kudu kuat. Harus kudu kuat Mas Arda kalau lagi keluar kota, Mas. Kuat-kuat teman, Mas. Iya. Ya, tadi kan Wah, ada yang masuk kadang dalam kelompok. Ada yang masuk dalam kelompok mana? Yang orang gila, yang tidak berakal, yang belum dewasa, ya, atau yang sedang nifas. Ya, kalau misalnya sudah dewasa, nggak puasa, yang ngaku Islam, ngaku beriman, nggak puasa, ya mungkin dia lagi nifas. Kalau tidak nifas, ya dia belum dewasa. Kalau dewasa, ya mungkin dia tidak berakal. Seperti itu aja. Iya. Berarti kalau misalnya dihadapkan, ini ada titipan pertanyaan juga sih sebenarnya Ustadz dari teman juga. Ya. Sempat, kalau saya hamilnya tiap tahun gimana ya puasanya Ustadz? Kan Waduh, hamil rajin banget ya itu ya. menyusui. Produktif sekali ya. Iya. Itu gimana tuh Ustadz? Iya. Bahwa hamil itu adalah juga ya akibat dari nilai ibadah. Hubungan suami istri itu kan ibadah. Iya. Makanya ibadah yang paling enak apa? Nikah. Ya. Kalau ditanya ibadah yang paling enak apa? Nikah. Bahkan orang yang udah nikah pengen nikah lagi. Seperti itu. Itu ibadah. Bahwa nikah itu punya nilai ibadah. Nah, hasil dari pernikahan itu memang Rasul menganjurkan, ya, jadikan pernikahan itu adalah dalam rangka memperbanyak keturunan. Nah, ketika memang Allah berikan setiap tahun, ya kalau memang dia mampu untuk memberikan nafkah, apa salahnya? Ya, memang pas bulan Ramadan, hamil lagi, Ramadan, hamil lagi. Ya memang rezekinya di situ. Dan seperti itu. Dan memang ya dapat rukhsah dari Allah, keringanan. Dapat bonus lah istilahnya Ustadz ya. Iya. Iya. Jadi Bisa diganti ya itu Ustadz ya. Itu nggak usah diganti Ustadz? Ya? Nggak usah diganti puasanya atau gimana? Ya, kalau orang hamil kan masuk dalam wilayah dia lemah. Ya, bisa jadi menjaga dirinya dengan sehat, menjaga bayinya yang ada di dalam kandungan, ya, tapi untuk urusan puasa tidak ada yang puasa dibebaskan. Tetap fa'iddatum min ayyamin ukhar. Seperti itu. Diganti pada hari yang lain, kecuali yang sudah sepuh memang tidak mampu lagi puasa. Itu ada urusan fidyah. Ya, membayar denda dengan memberikan makan kepada orang atau memberikan beras 3/4 liter per hari, ya tergantung berapa hari yang dia tinggalkan. Seperti itu. Iya. Jelas sekali berarti nih kalau memang dapat pasangan hidup yang produktif gitu ya Ustadz ya. Iya. Itu Terus rezeki. berarti boleh itu berarti. Boleh Mas Ya. Doni. Ya, apalagi menikah Mas. Tapi kalau menikah Ya. di bulan Ramadan gimana tuh Ustadz? Ya, itu lebih bagus itu. Lebih bagus ya? Nikah Ramadan kan di bulan ini, ya, Sayyidus Syuhur. Bahwa Ramadan itu Sayyidus Syuhur, ya, bulan mulia, di mana kemuliaan terkumpul dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran turun bulan Ramadan. Kemudian apalagi Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian apalagi kewajiban puasa hanya bisa dilakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Dan perang yang paling akbar di zaman Rasulullah, perang Badar, juga terjadi di bulan Ramadan. Makanya Sayyidus Syuhur Ramadan.
Makanya orang yang ketika Ramadan itu datang dia gembira, kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dijamin oleh Allah tidak tersentuh oleh api neraka. Nah, itu gembiranya saja, apalagi menjalankannya, ditambah lagi dalam kondisi yang amat sangat sulit seperti ini, dalam pandemi. Seperti itu. Ya, sebenarnya Ramadan itu bonusnya banyak banget Ustaz ya. Kalau kita memahami ya. Ramadan itu begini, nilai-nilai ibadah wajib yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan ditingkatkan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat. Dan nilai-nilai ibadah sunnah ketika masuk dalam bulan suci Ramadan ya menjadi nilai ibadah wajib. Seperti itu. Jadi banyak bonus dalam bulan suci Ramadan. Enak banget ya. Sampai bekerja juga mendapatkan bonus juga berarti, karena bekerja kan merupakan ibadah juga Ustaz ya. Jangankan bekerja, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini yang kadang-kadang ditafsirkan secara salah kaprah gitu, karena nilai karena tidur itu ibadah, maka dia dari mulai sahur sampai dengan jam 5 sore dia tidur. Padahal pengertian itu adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, jangan berbicara, kalau bicara tidak baik, ya lebih baik diam. Diamnya saja ibadah. Tidurnya menjadi ibadah ketika terjaganya tidak ada manfaat. Buat apa dia melek tapi ngomongin orang? Buat apa dia melek tapi matanya keluyuran mana-mana? Tapi ketika tidurnya, ya, ketika meleknya itu banyak ibadah, baca Quran, dzikir, salawat, kemudian istighfar dibanyakin. Itu kenapa tidak? Kita nggak perlu tidur. Ya, tidurnya ibadah itu ketika memang punya potensi maksiat ketika dia melek seperti itu. Wah, gitu. Berarti kalau tidur, kalau kita kerjanya di tengah pasar gitu, mungkin lebih baik tidur ya Pak, ya Ustadz ya, karena banyak sekali makanan-makanan untuk menjelang sore hari itu Ustadz. Mata juga di situ, ketika di pasar banyak makanan-makanan yang Iya benar Ustadz. Lah Ustadz, gini, untuk di saat pandemi ini kan, saya mau nanya nih ya kan, habis ini nanti ada yang nanya nih, kayaknya tadi saya sudah dikode oleh Om Botski, habis ini ada yang nanya setelah saya, cuman saya ingin bertanya satu hal lagi. Banyak sekali teman-teman itu yang share soal bakti sosial, tentang pemberian, dan lain sebagainya. Itu tuh masuknya ke ria atau bisa menginspirasi orang itu, Ustadz itu? Apalagi di tengah puasa. Bisa dua-duanya, Ustadz ya? Bisa dua-duanya. Bisa ria, bisa menginspirasi orang. Tergantung innamal a'malu binniyat. Ya, tergantung niat kita. Menjadi ibadah ketika niatnya lurus. Ketika kita berniat untuk menginspirasi orang dan niat ikhlas, tulus ikhlas betul, tidak ada beban, tidak ada urusan-urusan yang terkait dengan ria, ingin dipuji orang, itu menjadi nilai ibadah. Tapi ketika niatnya ria, maka di situ adalah perbuatan yang sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Oh, baik Ustadz kalau begitu. Berarti tergantung oleh jempol. Nawa itu nih. Nawa itu jempolnya kita ya Ustadz ya. Nawa itunya, niatnya seperti itu. Iya. Oke, itu sepertinya tadi ada yang mau bertanya itu. Bertanya? Siapa tadi ya? Adria Insight. Ya, silahkan. Ya, silakan Mas. Mas atau Mbak Adria? Oh, oke. Ya. Assalamualaikum Mas Adria. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau nanya. Mohon maaf kalau misalnya agak nyimpang, cuman mumpung sama masih di bulan Ramadan, Ustaz. Caranya ngingetin untuk teman membayarkan hutang itu gimana ya Ustaz ya? Karena hutang itu kan kalau misalnya dengan kondisi kayak gini semua sama-sama nahan. Tapi semisal nggak diingatkan nanti malah kita yang dosa, karena kalau misalnya naudzubillah min dzalik salah satu dari kita atau yang berhutang itu meninggal duluan kan terhitung dosa. Ustaz. Jadi enaknya atau semisal diikhlaskan atau dijadikan sedekah itu apakah hukumnya menjadi pahala buat kami atau malah tetap menjadi dosa semisal belum ada akadnya, karena kan akad awalnya adalah
hutang piutang, bukan sodako kayak gitu. Iya. Jadi begini, urusan hutang, ya, udah. Urusan hutang adalah urusan yang tidak bisa tidak bayar, artinya wajib bayar sepanjang dia masih dalam keadaan hidup. Nah, makanya ketika orang itu meninggal, itu saudara-saudaranya itu harus menanyakan kepada orang-orang yang ada sekelilingnya apakah dia punya hutang atau tidak. Karena bagaimanapun hutang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin bahwa sedekah itu akan melahirkan hasil yang lebih besar, maka kenapa tidak? Kalau hutang itu memang bisa dibebaskan demi nilai sedekah itu ada. Karena bagaimanapun orang yang bersedekah itu tidak ada cerita sedekah itu menjadi bumerang untuk dirinya menjadi miskin. Seperti itu. Ya, yang penting adalah ada keikhlasan. Boleh ketika dia berhutang, kemudian tidak mampu bayar, kemudian kita akan menagih juga rasa-rasanya tidak tega. Ya, buat kita yang punya nilai hasil lebih, kenapa tidak kita sedekahkan saja? Ya, kita hadiahkan saja kepada yang berhutang itu. Insya Allah di balik itu, ya, yang menanam pasti menuai. Tanaman kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Begitu Ustadz ya. Berarti kalau hukum utang piutang soalnya kan. Iya, iya. Apalagi utang yang mau Ustadz gitu. Apalagi Ustadz yang utang gitu. Ya, Mas Arda, ada yang mau tanya lagi Mas Arda? Ustadz, ada yang Ya. mau saya tanyakan, Ustadz. Ya. Ini mungkin pertanyaan basic, Ustadz. Melihat ujian ini, Ustadz, pandemi ini, COVID-19 ini, Ustadz. Ya. Apapun yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah, ya pasti, Ustadz ya. Ya. Nah, kita harus menyikapinya adalah pertama, takut, cinta atau ikhlas, Ustadz. Dari ketiga itu, apakah itu sebuah pilihan? Takut, cinta, atau ikhlas, Ustadz? Iya. Ikhlas itu adalah nilai yang paling tinggi. Ketika ujian Allah itu datang, ikhlas punya tingkatan yang paling tinggi. Ya. Urusan takut, manusia semua punya rasa takut. Takut uangnya hilang, takut rezekinya terhambat. Itu Kang Ferry itu berapa uang yang sudah ditanamkan tidak bisa kembali lagi dalam kondisi seperti ini. Ya, job Ustadz juga macet nih. Jobnya Ustadz juga macet. Ya, ya bagus kemarin TVRI masih bisa jalan sedikit seperti itu. Jadi ya, keikhlasan Mas Nardan ya, nomor satu itu keikhlasan. Ya, jadi bagaimanapun di hadapan Allah ketika ada keikhlasan maka balasan Allah itu terkadang tidak menunggu waktu, tiba-tiba datang. Seperti itu. Karena bagaimanapun kadang-kadang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, segala kesulitan yang kita hadapi, ya terkadang Allah bukakan pintu keluar untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari mana yang kita kadang-kadang tidak tahu. Jadi ikhlas itu menanamkan sesuatu yang kadang-kadang akan menghasilkan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang penting ikhlas. Ikhlas, tawakal gitu ya Ustadz ya. Iya. Sekalipun ada rasa takut sedikit dan rasa cinta itu pasti manusiawi ya Ustadz ya, kadar itu ya. Oh iya, ya. Rasa takut takut dengan haus, takut dengan lapar, takut dengan kehilangan harta. Itu memang sudah ya apa? Allah sudah takdirkan seperti itu. Bahwa manusia dalam
sah itu sudah biasa. Seperti itu, Mas. Halo? Ya, halo. Ya, Ustaz. Ya, dengar? Dengar, Ustaz. Ya. Nah, intinya kita nggak boleh merasa ketakutan apapun. Walaupun ada rasa takut tuh hal yang wajar, cuma tetap kuncinya adalah ikhlas, Ustadz ya. Iya. Iya, oke. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa kalau tidak membacakan niat puasa di malam hari, dan puasanya tidak sah, apakah itu berlaku setiap hari harus dilakukan? Kadang-kadang kita lupa nih, auto lupa habis sahur, lupa deh itu. Nah, nah, apakah cukup melafazkan hanya cukup melafazkan di awal Ramadan aja? Oke. Atau gimana, Ustaz? Ya, begini Mas Ferry, bahwa urusan niat dalam setiap ibadah itu adalah syarat rukun sahnya ibadah. Termasuk di dalam ibadah berpuasa. Itu yang paling penting. Kemudian, ada perbedaan pendapat di antara para imam madhab. Ada Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal, ya. Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, itu sependapat bahwa niat puasa itu boleh dilakukan ketika masuk maghrib, ba'da maghrib, sampai dengan menjelang fajar. Itu masih ada kesempatan. Pada setiap malam, ya, ketika berpuasa, hari esoknya diperoleh dengan niat yang baru. Kemudian Imam Abu Hanifah itu membolehkan, ya, niat puasa itu mulai maghrib sampai dengan menjelang tergelincirnya matahari. Kemudian Imam Malik dia mengatakan cukup satu kali di awal puasa saja, mewakili puasa-puasa di hari berikutnya. Jadi 1 bulan bisa dilakukan 1 kali niat saja. Tetapi di negeri yang kita cintai ini kebanyakan bermadhab kepada Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, eloknya ya setiap malam kita berniat. Makanya setiap kita pada sholat tarawih itu kan kita sama-sama dipandu dengan niat. Nawaitu sama Odin dan ada syahri Ramadhan dari sanatillahi ta'ala. Jadi eloknya adalah setiap malam menjelang puasa paginya. Eloknya itu Ustaz. Ya. Baik. Ini ada pencerahan juga nih. Memang alhamdulillah selama ini saya dan keluarga menerapkan hal demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz. Cuma memang ini perlu diluruskan karena banyak beberapa imam yang berselisih pendapat tentang hal itu. Karena sebenarnya hal itu adalah hal yang sangat mendasar, Ustadz ya. Sama hal yang mendasar juga nih terkait buka puasa, Ustadz. Iya. Nah, doa buka puasa ya. Kadang-kadang orang buka puasa pas azan langsung Allahumma lakasumtu. Langsung minum. Nah, ini kayak biar Ustadz yang lurusin nih, Ustadz. Karena walaupun kita tahu sebenarnya gimana maksudnya? Gimana? Ya, jadi kebanyakan orang kebanyakan orang-orang tuh kalau lagi bulan Ramadan begitu udah waktunya berbuka azan langsung kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung minum gitu kan. Sedangkan yang saya tahu kan itu niat berbuka puasa. Namun pada saat kita ingin mengkonsumsi tersebut tetap kita membacakan doa makan kan. Nah, ini perlu dilurusin nggak Ustadz nih? Menurut pandangan antum Ustadz? Iya, itu juga perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut saya persetujuan saya adalah setelah makan baru Allahumma lakasumtu. Setelah berbuka baru Allahumma lakasumtu. Ya, ini banyak juga yang berseberangan pendapat. Ya, doa itu kan pelengkap saja. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang tidak dibaca pun tidak masalah, cuma tidak ada keutamaan ibadah. Itu menjadi manusia terkelompok dalam kelompok manusia yang kufur nikmat. Bahwa doa syukur itu adalah harus terjelma dalam setiap ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat dari Allah, dan ketika kalian itu kufur nikmat, maka azab Allah itu amat sangat pedih. Seperti itu. Ya, jadi ini lumayan juga nih Mas Doni ya, kita dapat betul. dapat pencerahan baru nih teman-teman semua nih.
Karena Berdoa selama ini dulu, ya. Kalau Mas Doni gimana Mas biasanya Mas? Kalau saya kadang juga lupa itu loh. Pokoknya yang penting Allahu Akbar minum gitu. Mungkin besok jadi pelajaran. Nah kalau doa itu Mas Doni, kalau doa mau tidur sama istri lupa nggak? Waduh. Tanyanya yang lain boleh nggak Ustaz? Bukan. Kadang-kadang ditanya, doa mau tidur sama istri apa nggak hafal? Oh, gitu. Iya. Ketika bertemu istri, lupa apa nggak? Kebanyakan kan lupa begitu. Iya. Itu maksudnya ya. Iya. Betul. Iya Ustaz. Istri saya lagi mantau. Ya, Mas Arda. Iya, santai. Mas Arda. Iya. Bang Ferry, ya Bang. Di rumah sekarang yang puasa siapa aja, Mas? Kebetulan istri masih nifas dan menyusui, jadi nggak puasa kebetulan. Sama anak kan masih 2 tahun, tapi mulai mengenal puasa. Kok nggak makan, kok nggak ini gitu. Nggak ada paksaan buat dia harus puasa gini, hanya melihat aja. Tapi kalau begitu buka, ikut buka. Kalau makan, ikut makan. Cuman, aku puasa oh iya boleh. Tapi jam 8, lapar, aku mau minum. Oh iya. masih begitu. Masih 2 tahun. Masih 4 tahun kan. 2 tahun belum wajib ya. Artinya belajar boleh ya dengan waktu-waktu yang ditentukan saja. Dek puasa ntar jam 9 buka, nggak apa-apa. Dek puasa jam 12 buka. Itu memang seperti itu latihannya. Berkala. Oh. Nah, berarti bisa juga nih, mumpung kita juga punya anak kecil kan, tapi kalau anak saya udah mulai belajar, udah mulai puasa, alhamdulillah umur 9 tahun. Kif udah puasa Kif? Iya, Kif. Nah, kalau Mas Arda kan putrinya baru ulang tahun nih, si Tanarda 4 tahun ya Mas? 4 tahun. 4 tahun aja belajar belajar berpuasa juga masih belum diwajibkan lah. Nah, saya mau tanya juga nih sama Ustadz nih, mumpung kita punya, untuk teman-teman yang punya anak-anak juga. Kalau kita dari dulu dilatih sama orang tua kita, Ustadz, ayo kalau hari ini puasa full dapat sekian. Nah, dapat sekian rupiah, sehari misalnya dapat 1.000 rupiah, zaman saya dulu terus Ustadz. Nah, kadang-kadang ke bawah nih, saya ngelatih anak saya seperti itu gitu loh. Nah, itu kita pribadi itu benar gak sih ngelatih seperti itu? Apakah itu juga mengurangi pahala kita sendiri dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa? Kepada anak memberikan sesuatu yang memberikan anak itu kan menggembirakan anak itu kan ibadah juga. Nah, ketika ibadah itu memberikan dampak termotivasinya anak untuk ibadah, kenapa tidak? Ya saya pikir itu positif saja, nggak ada masalah. Itu. Karena anak bisa terlatih ya karena termotivasi oleh orang tua. Awalnya pengen hadiah, lama-lama nyaman dia berpuasa seperti itu. Dan saya dari dulu dari sejak kecil dikasih hadiah juga sama orang tua. Kalau kamu sampai setengah hari nanti kasih hadiah, ya itu cara didik orang tua kita seperti itu. Tapi natural akhirnya berjalan sebagaimana ya kita punya kewajiban seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi tidak mengurangi pahala puasa, Ustadz ya? Iya. Tidak akan mengurangi pahala puasa. Kecuali memberikannya kepada tetangga sebelah yang nggak punya suami. Ya. Mulai lagi. Aduh, Ustadz. Iya itu. Ustadz Imron sambil curcol kayaknya ini. Soalnya malah kadang kalau puasa malah kalau saya pribadi tuh makan sama minum saya mah kuat-kuat aja, yang nggak kuat ya sekitarnya itu kadang. Iya dulu saya masih ingat Ustadz, waktu dulu zaman masih muda dulu kan saya itu ikut tim prapon waktu masih SMA dulu. Puasa tuh setiap sore itu masih tetap latihan itu Ustadz, olahraga itu. Tapi mulainya mungkin jam 5:30 sampai jam 5:30 kayak gitu. Tiap hari nggak ada capeknya malah justru gitu. Iya. Cuman semakin tua gitu ya yang nggak kuat mungkin godaan kanan kirinya itu ya justru Ustaz ya. Nah seperti itu. Makanya boleh nggak saya cerita? Boleh. Nabi? Iya boleh. Gimana Ustaz? Ya. Boleh banget. Jadi begini, ada membatalkan puasa itu kan dengan kesengajaan.
bukan pahalanya, membatalkan puasa. Iya. Makan dengan sengaja. Ketika makan dan tapi kemudian berhenti lanjutin puasanya sah karena ketidaksengajaan. Sama dengan hubungan suami istri di siang hari, ketika ada unsur kesengajaan maka batal puasa dan itu dendanya amat sangat berat. Tapi ketika ketidaksengajaan itu mustahil, ya, jarang terjadi. Tapi pada zaman Rasulullah pernah terjadi. Ada seorang sahabat, ya, mengadukan sesuatu pada Rasulullah. Ya Rasul, saya sedang berpuasa tapi saya bergaul intim dengan istri saya di siang hari. Ya, maka Rasul menjawab, bebaskan hamba sahaya. Dia bilang, saya tidak mampu Rasul, saya miskin. Ada Kif, apa kabar Kif? Kemudian, ya, yang kedua, puasa syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu membayar membebaskan hamba. Saya tidak mampu ya Rasul, 1 bulan saja tidak lulus saya. Kemudian Rasul mengatakan lagi, berikan makan kepada 60 fakir miskin. Rasul, saya ini miskin, bagaimana saya memberikan makan kepada fakir miskin? Ya, Rasul kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil kurma, kemudian diberikan kepada si pelanggar itu, ini berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia masih menjawab juga, ya Rasul, saya ini orang yang paling miskin di sekitar saya tinggal. Apa mungkin sekitar saya menerima apa yang saya berikan? Ya kalau begitu kamu makan sendiri aja. Nah, itu udah jadi pelanggar, tapi juga diberikan nikmat oleh Rasulullah, berikan makan seperti itu. Itulah Islam itu fleksibel, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Wah. Seperti itu. Wah, Fleksibel. tapi Sejuk sekali. setuju, enak banget ya kalau ada seperti itu ya. Ya, cuma tapi jangan sengaja gitu maksudnya. Jangan sengaja juga Mas Don. Iya, tuh. Auto lupa lagi, pura-pura lupa. Benar banget itu, Ustaz. Nah, Ya. Ustaz, ada yang mau tanya nih, Mas Botski. Mas Botski. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Baik. Masih ganteng aja nih. Nah, itu mah bawaan dari lahir Ustaz, Masya Allah. Bro, jadi fitnah. Halo Mas Arda, apa kabar? Itu fitnah itu. Pak Ustaz, jadi gini Pak Ya. Ustaz, mau bertanya. Ini kan kita berpuasa ini kan dalam situasi pandemi nih Pak Ustaz. Iya. Kadang kan kita suka keluar gitu kan, ya keluar terus saya berinteraksi dengan manusia walaupun social distancing gitu Pak Ustaz. Ya. Terkadang di hati kita tuh ada seperti rasa khawatir Ustaz. Rasa khawatir, jangan-jangan orang ini kena COVID lagi. Jangan-jangan orang ini kena COVID lagi. Apakah itu kita sudah termasuk suudzon Ustaz? Iya. Jadi hati kita husnudzon saja dengan suudzon. Artinya memang dalam kondisi yang amat sangat memaksa. Ya, saya sendiri ketika mau bersalaman dengan orang lain juga punya pikiran yang sama. Karena memang kondisi yang sama dalam keadaan seperti itu. Ya, yang penting dalam hati kita jangan ada rasa suudzon kepada orang yang kita akan salami, akan temui. Ya, yang paling penting adalah kita berhusnudzon saja bahwa memang ini adanya dan memang ini ditekankan oleh pemerintah, ditekankan oleh agama. Ya, Rasul kan tadi saya sampaikan bahwa idza sami'tum bis-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Gitu. Ketika terjadi wabah di dalam satu daerah, ya, maka jangan mencoba masuk ke dalam daerah yang kena wabah itu. Artinya apa? Ketika dalam kondisi yang darurat seperti ini, ya, kita berusaha untuk menghindari salaman dengan orang lain, menghindari komunikasi yang terlalu akrab seperti itu. Dan ketika terjadi wabah di mana kita tinggal, maka kita juga berupaya untuk berada di dalam lingkungan itu saja, jangan keluar dari rumah, jangan keluar dari arena untuk menuju kepada tempat-tempat lain yang dikhawatirkan akan ada efek negatif untuk kita. Seperti itu, Bang.
Tuh, Om Boski. Siap. Kan terkadang gitu sekarang Pak Ustadz. Kan banyak juga sekarang kan kalau kayak kita tuh beli online ya kan, segala sesuatunya beli online gitu kan. Kemudian paket datang, udah langsung kita semprot. Gitu. Itu kan masuk kita, apakah itu kita masuk tergolong orang yang seujon terhadap orang gitu loh. Itu makanya aku mau bertanya seperti itu. Jadi begini, sikap kita tunjukkan sikap husnudzon. Artinya jangan kemudian main rebut aja begitu. Artinya tidak menyinggung perasaan orang gitu. Ya, kita siapkan, kita sudah siap ada sabun, siapkan sabun di situ, jaga jarak, ya dalam artian kita tidak terlalu dekat, ada jarak 100 meter, ada jarak 1 meter, dan cara mengambilnya ya dengan cara-cara akhlak lah itu, karena bagaimanapun mereka juga punya perasaan ya, yang sama dengan kita. Dan saya kadang-kadang mau salaman sama orang, tertolak oleh orang lain juga punya perasaan yang tidak nyaman seperti itu. Tapi memang kondisi yang memaksa seperti itu, Boski. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Pencerahannya. Dapat pencerahan Om Boski ya? Oh iya. Selain udah cerah, saya juga memang udah dapat lagi tambahan cerahan nih dari Pak Ustadz. Teman-teman yang dicari di Ferry nggak ada itu. Saya nggak berdinas, Pak. Bohong. Nggak mau, Ustadz. Oke. Ya, itu Ustadz. Mas Arda ada tanya lagi Mas Arda atau itu ada pertanyaan lagi tuh, kalau misalnya sholat itu enakan merem apa enakan melek itu Ustadz? Kalau merem katanya kayak agama lain kayak gitu. Iya. Kalau melek jadi, kok ya. Sholat itu ya tidak diperintahkan untuk memejamkan mata ya. Nanti ada kuntilanak di depan situ. Jadi kalau mau ruku, mau sujud, hadapannya kemana? Ke tempat di mana batas dari sujud kita. Makanya ada sajadah di situ. Ya, yang paling baik itu sajadah itu tidak punya warna, putih saja, atau tidak ada gambar-gambar yang lain. Ya. Ini kadang-kadang sajadah gambarnya gambar partai. Nah, seperti itu. Kita mau sujud, mau ruku, pikirannya ke partai di situ. Ya. Seperti itu. Jadi ngelamun gitu. Itu Bang. Ya. Kudu kusuk Mas. Ya? Iya itu. Kudu kusuk. Ustaz. Ya urusan kusuk kan sulit. Iya. Urusan sulit. Ya suatu ketika Rasulullah itu khusyuk akan saya berikan sorban hijau kesayangan saya. Semua mendaftar kepada Rasulullah. Ya. Karena berharap ingin mendapatkan hadiah sorban dari Rasulullah. Ya, ditanya bagaimana ketika kamu takbir, saya sudah lupa. Bagaimana ketika kamu rukuk yang kedua, saya sudah komunikasi dengan yang lain otak saya. Nah, ketika ditanya Imam Ali, bagaimana Ali? Alhamdulillah ya Rasul, saya sejak takbir sampai dengan menjelang salam, saya tidak ingat apa-apa. Terus kemudian Rasul bertanya lagi, menjelang salam pertama kamu ingat apa? Saya ingat sorban. Imam Ali saya ingat sorban. Ya berarti khusyukmu itu batal. Artinya apa? Tidak sampai kepada selesai sholat. Karena menjelang salam pertama masih sholat di situ. Itu yang namanya khusyuk itu ya sulit. Makanya Allah ancam ya dalam surah Al-Ma'un kan ada ya alladzina hum an salatihim sahun. Ya, orang-orang terancam. Dia sholat tapi terancam oleh Allah. Ya, kenapa? Karena sholatnya itu tidak khusyuk, termasuk memikirkan orang lain. Makanya ibu saya, kalau saya kehilangan sesuatu, kamu sholat aja, kan juga ketemu, dia bilang begitu. Oh gitu ya? Iya, Mas. Waduh, sholat aja ya berarti ya? Ntar juga ketemu, Mas. Pasti ketemu itu, karena ingat semua itu. Iya. Oh gitu. Mas Arda, ada yang mau ditanya lagi, Mas Arda? Belum. Belum ya? Ini ada ini. Belum. Mas Ferry, ada yang berhasil menemukan quotes untuk hari ini. Waduh, berarti sudah menemukan hari ini, mengikuti kajian, terus berhasil memetik satu satu kebaikan ini. Ini dikirimkan ke saya ini. Coba boleh saya share screen ya? Wah, itu. Musyafir adalah perjalanan dalam niat ibadah. Quote of itu istimewa. Dari siapa? Dari Pengki, kiriman dari Pengki Yogyakarta. Salamnya buat bukan ya.
Luar biasa. Luar biasa. Saya juga ada Thank quote you. nih. Saya juga ada quote. Oke, gimana Mas Arda? Jadi kalau Mas Arda mau keluar kota dengan niat ibadah itu musafir, Mas. Mas Arda jangan-jangan kenal dengan anak saya. Anak-anak Saya penyanyi juga. Pemain band juga Mas Arda. Oh gitu. Iam, Cappuccino, band Cappuccino. Oh. Salam Itu kenal. kawannya salam kenal. adiknya ini juga apa? Seventeen ya. Saya Nani, tahu ya? Ustadz, si Iam tahu, saya tahu. Iya, itu anak saya itu. Oh, anak Pak Ustadz luar biasa. Ya penyanyi juga, ya karena Iya, dia cari nafkah. Apa salahnya anak Ustadz juga cari nafkahnya di jalur itu? Pantes Ya, pinter itu ngaji halal. Ustadz ya. Ya, Iam pinter ngaji dia. iya, memang Qori dia. Oh. Masya Allah. Qori, kan bapaknya Qori. Ya Mas Arda ada quotes apa tadi Mas Arda? Quotes-nya adalah hikmah itu walaupun bukan alat musik tapi sering dipetik. Iya. Apa? Ulang. Hikmah Ini itu berhubungan kan? Hikmah itu bukan alat musik, tapi bisa Tapi dipetik. bisa Oh ya. Hikmah itu walaupun sering dipetik tapi bukan jenis alat musik. Oh, Iya, keren. benar. Bisa gitu. Ya, Ustadz Imron, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Terakhir ya, perempuan. mungkin terakhir ya. Ya, mengapa wanita yang haid puasanya harus diganti, sedangkan sholatnya enggak? Iya. Jadi urusan sholat, untuk tidak menggantikan sholat. Bagaimana kalau wanita haidnya 15 hari, ditambah dengan yang ditinggalkan sholat itu kali 5. Berapa rakaat? Berapa kali waktu sholat? Ya, 1 hari 5 kali sholat. 15 hari kali 5, 45. 45. Berapa 5 kali 5? 75 kan? 75 kali sholat. Ya, tidak memungkinkan untuk mengganti sholat itu. Tapi ketika puasa, Memberatkan. itu ya wajib menggantikan dengan puasa. Karena puasa itu masih banyak waktu. Dan akan tercover oleh semua orang yang tidak menjalankan puasa karena adanya uzur. Seperti itu. Oh, masuk akal ya. Ya. Baik, Mas Doni, mungkin kita bisa memberikan resume sedikit, Mas Doni ya? Atau Boleh. Ya. Silakan. Yang lain untuk mau bertanya? Sebenarnya sih saya masih punya satu kuncian pertanyaan nih. Ya, Boleh gak, Ustadz? boleh? Boleh ya, masih ada waktu ya. Ustadz, saya amanin anak saya dulu, jangan bersikif. Oke, Ustadz, pada saat zaman Rasulullah SAW itu juga mengalami bulan Ramadan itu juga ada wabah penyakit taun namanya, Ustadz. Nah, pada saat itu apa sih yang dilakukan oleh para sahabat, Ustadz, dan Rasul sendiri untuk menghadapi pandemi di masa itu, di bulan Ramadan juga, supaya kita bisa sama. Rasulullah bersama para sahabat juga melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini, di mana Rasul mengatakan jangan mendekati sesuatu karena adanya wabah di situ. Maka menghindar dengan wabah itu, ya Rasulullah melakukan sesuatu apa yang sama dengan kita adakan lockdown pada saat ini. Sama Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu juga memberikan satu keputusan yang kala itu juga mengejutkan para sahabat seperti itu. Ya, karena karena Rasulullah SAW bisa dikatakan pada saat itu sebagai gubernur juga, sebagai pemimpin pemerintahan juga, Ustaz. Iya, Rasul sebagai gubernur, sebagai panglima tertinggi, sebagai pemimpin pemerintahan. Ya, jadi semua tercover, semua ya berada pada pribadi Rasulullah yang ada di situ. Berarti kebijakan beliau itu ulil amri plus juga sebagai kebijakan sebagai panglima tertinggi. Iya, sebagai Rasul juga. Seperti itu. Masya Allah. Dan Rasul itu adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, Rasul adalah orang yang senantiasa ada punya kebijakan yang luar biasa. Tetap mengajak para sahabat untuk berdialog bagaimana mengambil satu keputusan yang bisa menjadi blunder di masyarakat pada waktu itu. Alhamdulillah.
Ya, Mas Doni mungkin Ya. Kita lempar ke floor lagi sebelum kita masuk ke resume. Resume ya. Ending. Masih ada lagi apa ini? Atau sudah pada siap-siap mau buka semua ini kayaknya? Oke, mungkin bisa dibacakan resume itu. Oh, 5 menit lagi. Oke. Ya, kita hari ini buka puasa jam piro ya? Jam 55. 51. 51. 51 ya. 51. Ya, tentunya saya mau coba merekap hasil diskusi kita hari ini terkait pandemi di tengah puasa. Resumenya salah satunya adalah puasa diwajibkan dan tidak terkecuali siapapun tidak bisa meninggalkan puasa secara sengaja. Jika tidak bisa seperti sakit atau kondisi lemah, maka wajib ganti puasanya. Dengan niatnya adalah untuk membayar puasa atau bisa juga membayar fidyah bagi orang yang lemah. Contohnya orang yang lanjut usia. Lalu bagi musafir diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi perjalanan tujuannya adalah untuk ibadah. Lalu puasa di tengah pandemi, pemerintah anjurkan agar sholat di rumah, tarawih di rumah, ikuti peraturan pemerintah, jangan sampai keluar rumah. Karena hal tersebut juga dalam rangka mengikuti anjuran Rasulullah SAW dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu daerah, maka jangan coba untuk mendekatinya sampai wabah itu sudah dicabut oleh Allah. Menjaga privasi orang adalah ibadah. Jadi jangan sebarkan berita yang belum tentu kebenarannya karena dapat mengganggu kehidupan orang lain. Orang berpuasa, puasanya bisa sah, tapi pahalanya bisa batal. Jadi kendalikan telinga, lisan, mata, dan puasa intinya adalah pengendalian diri. Jadi di tengah pandemi ini agar kita dapat lebih mengendalikan diri dan lebih sabar. Wow, jadi Mas Doni bisa tambahin Mas Doni nih. Sebentar dulu. Ya, ayo Mas. Jadi ketika ujian datang, ya, maka ikhlas adalah nilai paling tinggi di mata Allah. Lalu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, segala kesulitan akan menjadi jalan keluar, akan ada jalan keluar dan rezeki dari Allah akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu surat andalan itu. Mantap itu. Itu yang tadi saya dan Mas Doni uraikan, Ustadz, merupakan bagian pembahasan kita hari ini. Kurang lebih ada yang ingin disampaikan lagi, Ustadz? Apakah terakhir kali. Ya, untuk closing aja, kesimpulan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa hatinya itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Hari ini nggak baca Quran, rasanya ada sesuatu yang kurang. Itu dalil Quran. Yang kedua adalah hafidhul lisan. Orang yang lisannya terjaga ketika bicara dengan lawan bicaranya itu menjadi nyaman, kemudian tidak mengumbar kejelekan orang lain, itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang butuh makan, apalagi di dalam situasi puasa yang pandemik ini. Ini adalah orang juga yang dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah wassha'imina fi syahri Ramadan. Orang yang mempuasakan bulan Ramadan secara ikhlas, secara baik dalam 30 hari, jumlah harinya tercover secara baik. Jadi 4 golongan itu yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masuk dalam rangkaian. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Ustaz atas kedatangannya pada hari ini. Insya Allah bisa memberikan berkah, bisa memberikan manfaat bagi seluruh teman-teman yang menghadiri kajian ini. Terima kasih Mas Arda yang telah datang juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat teman-teman juga. Ya, Ustadz Imron, terima kasih banyak. Terima kasih. Berkah Ustadz ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kesempurnaan dalam melaksanakan puasa, mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Dan tentunya juga ya teman-teman semua, kajian dari Beraksi ini seharusnya kita laksanakan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Amin ya Allah. Ya.
akan hadir lagi. Ya, kita akan hadir lagi itu hari Jumat Mas ya, karena hari Rabu kita mau review dulu, evaluasi dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah hari Jumat itu kita akan live lagi jam 4 sore. Insya Allah akan menghadirkan narasumber kita Ustazah Liza Aziza LC ya, Liza, ya. Sebagai narasumber dan juga akan kita menghadirkan drummer beraksi. Tapi bukan main drum di sini, tapi drummernya sudah ada yang siap. Insya Allah ada Brian Ceylon Seven. Brian Ceylon Seven. Ada Sandi Pasben, sama ada Hendy dari Gigi yang akan bergabung sama kita semua di kajian beraksi di hari Jumat Jumat ini maksudnya ya, Jumat jam 4 sore sampai jam 6 sore. Terima kasih semuanya sudah Terima kasih semua. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Amin. Yo. Terima kasih teman-teman semua, makasih. Baiklah, begitu saya Ferry Ardiansyah dan juga partner saya Doni Triwardana dan seluruh tim dari Dumeka, dari Visual Rangers, dari HJSM Host Job Management, Show Management, Mas Boski. Kita undur pamit. Terima kasih atas partisipasinya. Om Boski ada yang mau sampaikan closing statement, Om? Cukup. Terima kasih banyak semua teman-teman. Selamat terima kasih berbuka puasa. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu hari Jumat besok jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Tetap di Beraksi. Belajar di Ramadan. Anak event dan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.